Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Baik, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat-Nya lah kita diberikan kesempatan untuk belajar dan terus mengupdate diri kita hingga saat ini. Kemudian sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang hari ini kita tengah berada di bulan-bulan Maulid. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Akbar Al-Farabi dengan NIM 2215050162 akan menjelaskan mengenai tafsir Al-Manar. Hal ini saya buat berdasarkan tugas dari mata kuliah Tafsir Modern Teknologi yang diampu oleh Bapak Dr. Zulheldi. Nah, Tafsir Al-Manar merupakan karya tafsir yang digarap oleh ulama modernis reformis yang berasal dari Mesir, yakni Muhammad Abduh. Muhammad Abduh merupakan salah satu tokoh cendekiawan yang berada di Mesir. Beliau bergerak pada bidang intelektual melalui percetakan majalah Al-Manar. Jadi tafsir Al-Manar ini sebelum menjadi tafsir, dia dulu menjadi suatu majalah harian yang dibaca oleh masyarakat Mesir. Kemudian tafsir Al-Manar dilanjutkan oleh muridnya Rashid Ridho. Sehingga di Rashid Ridho inilah tafsir Al-Manar ini menjadi tafsir. Nah, tafsir Al-Manar ini merupakan tafsir yang disampaikan oleh seorang ulama dari Mesir yang dikenal dengan Muhammad Abduh, kemudian diteruskan oleh muridnya Rashid Ridho. Tafsir ini sebenarnya bertujuan untuk membangkitkan gairah semangat Islam. Tafsir Al-Manar ini mulanya dibuat untuk membangkitkan semangat Islam untuk kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada beberapa hal yang menjadi pembeda di tafsir Al-Manar ini dengan tafsir yang lainnya. Tafsir Al-Manar dia sangat dominan dalam hal pemurnian akidah dan tauhid. Jadi di tafsir Al-Manar ini sangat menolak yang namanya taklid. Tafsir Al-Manar lebih mengedepankan musyawarah. Kalau kita lihat sekarang gerakan tafsir Al-Manar ini atau yang sering dirujuk itu ada pada salah satu organisasi kita, organisasi terbesar kedua di Indonesia, yakni Muhammadiyah. Begitu beberapa pendapat daripada para ahli. Kemudian tafsir Al-Manar ini hanya ditulis sebanyak 12 jilid. Artinya tafsir Al-Manar ini tidak sampai selesai. Dia ditulis hanya sampai surah Yusuf. Tafsir Al-Manar ini dia membahas mengenai wacana bagaimana umat Islam bisa kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sehingga di dalamnya terletak juga unsur-unsur politik. Jadi selain daripada penafsiran tentang ketauhidan dan keilmuan,
tafsir Al-Manar ini juga mengarah kepada unsur-unsur politik. Dalam tafsir Al-Manar itu lebih mengedepankan pembahasan mengenai wacana kembali kepada khilafah, artinya negara yang berbentuk Islam. Jadi dari tafsir Al-Manar ini sebenarnya banyak hal-hal yang berbeda dibandingkan dengan tafsir yang lainnya. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, itu adalah beberapa hal yang berbeda dari tafsir yang lainnya. Tafsir Al-Manar ini sebenarnya adalah tafsir yang dibuat atas dasar gerakan responsif dari ulama-ulama Mesir saat itu yang melihat bahwa kemunduran umat Islam itu disebabkan ketika umat Islam telah lalai daripada Al-Quran yang seharusnya menjadi pedoman malah ditinggalkan. Sehingga hal demikian menjadi suatu tanggung jawab moral bagi para ulama di sana untuk mengembalikan umat Islam kepada masa jayanya dahulu. Nah, atas dasar itulah Muhammad Abduh kemudian membuat majalah yang disebut dengan majalah Al-Manar, kemudian dikembangkan oleh muridnya, murid utamanya. Sebenarnya murid Muhammad Abduh ini banyak, cuman murid yang paling dekat dan paling disayanginya adalah Rasyid Ridho. Sehingga Rasyid Ridho inilah yang meneruskan majalah Al-Manar, kemudian dibentuk dan dibukukan menjadi tafsir Al-Manar. Nah, barangkali demikianlah perkenalan mengenai tafsir Al-Manar ini. Nah, nanti bisa kawan-kawan semua cari tahu di tempat yang lain, sumber yang lain untuk melengkapi referensi yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.